Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amalia Suci Widyamurti, peserta Latsar CPNS Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional tahun 2021. Dalam video ini, saya akan menyampaikan sebuah refleksi tentang nilai bela negara dengan mengadopsi nilai-nilai teladan dari pahlawan nasional kita, Raden Adjeng Kartini. Kesadaran bela negara perlu ditumbuh kembangkan sebagai hak dan kewajiban setiap warga negara, khususnya bagi CPNS. Kemampuan bela negara sudah muncul sejak zaman sebelum kemerdekaan, yang dilakukan oleh para pahlawan kemerdekaan Indonesia. Salah satu pahlawan kebangsaan Indonesia yang dapat kita teladani saat ini adalah Raden Adjeng Kartini. Raden Adjeng Kartini adalah salah satu pahlawan wanita nasional Indonesia yang lahir di Jepara pada 21 April 1879. Raden Adjeng Kartini dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan pribumi. Sosoknya dikenal sangat sederhana meskipun berasal dari kalangan bangsawan. Ayahnya seorang bupati di Jepara bernama Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat. Pada saat itu, Raden Adjeng Kartini diperbolehkan mengenyam pendidikan di sekolah milik Belanda hingga usianya 12 tahun. Oleh karena itu, Raden Adjeng Kartini dapat berbahasa Belanda dan mempunyai pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan anak perempuan lain seusianya. Namun, setelah usianya 12 tahun, Raden Adjeng Kartini harus rela tinggal di rumah sesuai tradisi masyarakat pada saat itu. Kondisi ini menyebabkan Raden Adjeng Kartini remaja banyak belajar mandiri dan mulai menulis surat kepada teman-temannya yang berada di Belanda. Saling tukar pemikiran dengan teman sekolahnya yang berada di Belanda menyebabkan timbulnya keinginan Kartini untuk memajukan perempuan Indonesia yang pada saat itu berada di dalam masa kegelapan. Kegemarannya menulis banyak diapresiasi oleh pers lokal maupun internasional. Salah satu tulisannya dimuat dalam majalah wanita Belanda De Hollandse Lelie. Berkat kegigihannya, Kartini akhirnya mendirikan sekolah wanita yang dikenal sebagai Sekolah Kartini di Semarang pada tahun 1912. Surat-surat Kartini kepada para rekannya di Belanda kemudian dikumpulkan dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kumpulan surat-surat tersebut dibukukan dan diberi judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Semangat dan perjuangan Raden Adjeng Kartini patut diapresiasi oleh semua pihak, sehingga Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 108 tahun 1964 tanggal 2 Mei 1964. Keputusan Presiden tersebut adalah untuk menetapkan hari lahir Kartini pada tanggal 21 April untuk diperingati setiap tahunnya sebagai hari besar yang kemudian dikenal sebagai Hari Kartini. Banyak nilai keteladanan yang dapat kita contoh dari Raden Adjeng Kartini. Beberapa di antaranya ialah sebagai berikut. Yang pertama adalah mencintai bangsa Indonesia. Raden Adjeng Kartini sangat mencintai bangsanya yang diwujudkan dari perjuangannya untuk bangsa Indonesia. Yang kedua adalah sikapnya yang sangat pemberani. Perjuangannya dimulai sejak umur 12 tahun karena ingin memperjuangkan harkat dan martabat perempuan pada saat itu. Raden Adjeng Kartini bahkan pada saat itu berani mendobrak aturan dan pakem yang membatasi perempuan harus berada di rumah dan tidak boleh berkarya di luar rumah selayaknya kaum laki-laki.
Yang ketiga adalah mempunyai kemauan tinggi untuk belajar, sehingga bisa mengajari perempuan pada zaman itu untuk membaca dan menulis. Yang keempat adalah rela berkorban untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan bangsa Indonesia pada masa perjuangan. Yang kelima adalah berwawasan luas. Banyak sikap dan perilaku yang bisa kita teladani dari pahlawan nasional kita, Raden Ajeng Kartini. Sebagai PNS di era milenial, nilai-nilai keteladanan yang bisa kita implementasikan dalam aktualisasi bela negara diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah menjaga tanah dan pekarangan di sekitar kita. Yang kedua adalah mengikuti anjuran pemerintah untuk tidak mudik bagi PNS pada tanggal 6-17 Mei. Tidak mudik ini merupakan wujud implementasi nilai kesadaran berbangsa dan bernegara. Dengan tidak mudiknya PNS diharapkan menjadi contoh atau teladan bagi masyarakat luas sebagai salah satu solusi penanganan pandemi COVID-19. Yang ketiga adalah mampu berinovasi dalam pelaksanaan tugas sebagai PNS dan senantiasa mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Hal ini sebagai wujud setia pada Pancasila. Yang keempat adalah bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam menjalankan tugas kedinasan sebagai wujud rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan penerapan nilai-nilai bela negara yang kelima adalah selalu menjaga kesehatan dengan mengonsumsi makanan dan minuman bergizi agar senantiasa bugar sebagai wujud kemampuan awal bela negara. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam video ini tentang penerapan nilai dasar bela negara dengan meneladani pahlawan nasional kita Raden Ajeng Kartini. Kedepannya semoga video ini bermanfaat.